Namaku Zhang San. Hari ini, aku terlahir kembali. Zhang San, kusuruh kau mengantar makanan ke saudara Li. Kenapa malah kau yang melahapnya? Hentikan makan. Itu minuman pesanan saudara Li. Apa-apaan pelayan seperti ini? Kalau mau kerja, ya bekerja. Kalau tidak sanggup, lekas pergi dari sini. Saudara Li, aku mohon maaf. Aku akan pergi menyiapkan porsi baru untuk Anda. Aku juga bukan orang kikir. Pelayan. Hei, pelayan. Kalau kau memang kelaparan, maka berlututlah lalu makan tulang ini. Aku akan menganggap baru saja bertemu anjing liar yang tak tahu sopan santun. Dan selesai urusannya. Di kehidupan lalu, sebenarnya apa pekerjaan bajingan ini? Pelayan. Ayo, lihat ini. Di hidangan ini kenapa ada lalat? Astaga, jadi namamu Zhang San. Kalau begitu aku Lisi. Hari ini aku memang datang untuk bikin onar. Siapa yang kasih kau izin mendekati tunangan Tuan Muda Liu? Sok cari masalah ya. Sepertinya kau ingin kubuat menyesal. Zhang San? Bisakah kau membawaku pergi? Ayo kita tinggalkan tempat ini bersama. Pergi. Jangan cari aku lagi. Pergi. Kau benar-benar pengecut. Di hidupku sebelumnya, karena ketakutan dan kepengecutanku, aku mengecewakan Wan Wan hingga membuatnya meninggal dalam kecelakaan mobil tak terduga. Hei, anak kecil. Apa kau tuli? Kakakku sedang bicara padamu. Kau dengar? Jawab, ayo. Di dunia ini, menderita tak akan membuatmu bertahan. Kau harus tegas terhadap orang lain. Dilahirkan kembali kali ini, aku akan jadi orang tanpa belas kasih. Tanganku. Zhang San, berani-beraninya kau menantangku? Kau tahu aku orang suruhan siapa? Aku tahu. Anak buahnya Liu Zicheng, kan? Aku malah harus berterima kasih padamu. Di hidupku yang lalu, andai saja aku tidak digempur habis-habisan oleh orang-orang ini, aku takkan bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi raja dunia bawah. Tuan muda keluarga Liu, Liu Zicheng, adalah orang terkaya di kota Jiang. Berani-beraninya kau mengganggu tunangannya. Murong Wan Wan, apa kau sadar sedang cari perkara? Xiao Zhang, cepat lepaskan dia. Saudara Li, Tuan Li, hari ini pacarnya menikah dengan orang lain. Suasana hatinya sedang buruk, jadi dia bersikap lancang padamu. Tolong, harap berlapang dada, ampuni dia kali ini saja. Ayah, bangun. Masalah Zhang San itu, kenapa ayah harus campur tangan? Aku bahkan enggan melihatnya. Murong Wan Wan, mana mungkin dia pacarnya? Zhang San, kau ini anak yang jujur. Memangnya engkau tahu siapa Murong Wan Wan? Dia itu putri bos mafia di kota Jiang. Dia bukan orang yang bisa dipikat oleh orang biasa seperti kita. Sekarang kau malah menyinggung Tuan Li. Cepat pergi. Segera ambil uang ini, tinggalkan kota Jiang. Pergilah sejauh mungkin. Zhang San, kalau kau berani meninggalkanku, aku akan membuatmu menyesal, lalu menyusulmu. Kakak Zhang San, saat dewasa nanti, nikahilah aku. Baiklah. Aku tidak suka. Tidak suka? Kalau berani, ikat rambutku seumur hidup. Halo tampan, boleh minta nomor ponselmu? Zhang San adalah milikku, pria kepunyaan Murong Wan Wan. Siapa yang tak terima, silakan maju.
Ketika aku melarikan diri dari tempat pernikahan itu, semua orang bilang aku gila. Sepertinya kau juga mengira begitu. Seharusnya aku tak perlu berharap padamu. Kecelakaan mobil itu belum terjadi. Masih ada waktu untuk segalanya. Apa yang kamu lakukan? Menciummu. Dulu menggandeng tangan pun ia malu. Kenapa sekarang dia berani menciumku? Zhang San, aku tahu perasaanmu begitu dalam. Segera ucapkan kata perpisahan kepada Nona Murong Wanwan. Jika kau tidak segera pergi, akan terlambat. Terima kasih, biar ciuman ini mengakhiri semuanya. Aku mengerti pilihanmu. Murong Wanwan, berani-beraninya kau di belakang tuan muda kami. Bermesraan dengan lelaki lain. Kamu sungguh tak tahu malu. Aku, Murong Wanwan, sedang bicara. Sejak kapan giliranmu anjing peliharaan Liu Zicheng ini menggonggong sembarangan di sini? Baik, kau berani memukulku. Aku akan mengadu pada tuan muda kami. Kalian berdua tak tahu malu. SSST, tenanglah. Rasa sakit itu wajar. Pulanglah dan beritahu tuanmu bahwa soal dia menipu ayahku tentang perjodohan dan tipuan pernikahan itu akan kudatangi sendiri untuk menuntutnya. Zhang San, mulai hari ini dan selanjutnya, aku tak akan mengganggumu lagi. Ini 5 yuan. Pakailah untuk biaya berobatmu. Sisanya, simpan saja dulu. Karena terus mengekor tuan muda Liumu itu, hajaran yang bakal kau terima nanti akan jauh lebih banyak. Bos, ini 820 yuan, tolong terima. Siapa tahu besok, uang ini bisa berlipat menjadi 8.200.000 yuan. Nona, Ayah, Murong Wanwan, kau kabur dari pernikahan. Sebenarnya siapa yang ingin kau temui? tentu saja orang yang sungguh ingin kunikahi. Siapa? Aku, Zhang San. Nanti aku akan menjelaskan semuanya ke ayahku. Aku kabur dari pernikahan atas mauku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Di kehidupan sebelumnya, setelah keluarga Murong bangkrut, pekarangan ini akhirnya aku beli hanya demi mengenang Wanwan. Sekarang dia masih ada. Semuanya masih sempat diperbaiki. Syukurlah. Lihat apa? Jika gertakan seperti ini sudah membuatmu takut, maka nanti kamu tidak perlu menemui ayahku. Jangan demam panggung. Ayah, menodongkan pistol kepada temanku? Caramu menyambut tamu ini sungguh tidak sopan, bukan? Keparat, beraninya kamu mengacaukan pernikahan putriku? Aku akan menghabisimu. Ayah, turunkan pistolnya. Wanwan, Aku sendiri yang secara sukarela mendatanginya, tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Bukankah ada hal yang ingin kamu katakan pada ayahku?
Katakan lalu cepat pergi. Kalau tidak, dia benar-benar akan menghabisimu. Apa ini masih si pengecut itu? Saat melihat pistol, bukankah seharusnya dia kabur dengan terbirit-birit? Tuan Murong, pistolmu membuatku takut. Cih, sudah kuduga, si pengecut ini mana mungkin tiba-tiba berubah. Jika tahu rasa takut, maka segera pergi. Demi mempertimbangkan Wan Wan, hari ini aku memberimu kesempatan untuk tetap selamat. Putri dari klan naga hitam ini, memangnya pengecut sepertimu berani mendambakannya? Enyahlah. Jika tidak, tahun depan pada tanggal ini akan jadi hari kematianmu. Tuan Murong, Anda salah paham. Aku kesini bukan untuk memohon restumu, untuk bersama Wan Wan. Wan Wan, kamu lihat sendiri. Inilah pria yang selalu kamu harapkan, tanpa mempedulikan latar belakang keluarga. Dengan sikap yang selemah ini, ke depannya, bagaimana bisa dia melindungimu? Setidaknya dia tidak akan menindasku dengan dalih melindungi. Zhang San, jika punya keinginan, katakan saja langsung kepadaku. Aku akan mengabulkannya. Benarkah? Katakan saja, berapa banyak uang yang kau inginkan. Setelah mengambilnya, tinggalkan kota Jiang untuk selamanya. Seumur hidup ini, jangan pernah temui Wan Wan lagi. Tuan Murong, aku kesini bukan untuk meminta pendapat darimu. Aku kesini untuk memberitahumu bahwa Murong Wan Wan bakal kunikahi. Apa yang kau katakan? Murong Wan Wan, menikahlah denganku. Barusan kau bilang kau pasti akan setuju. Tak mungkin kau menyesal secepat ini, kan? Berani sekali. Apa kelayakanmu untuk menikahi Wan Wan? Aku, Murong Waiting, sudah menjadi raja dunia gelap selama 20 tahun, selalu berbisnis kejam tanpa belas kasihan. Kau hanyalah pengecut yang terlalu sayang pada nyawamu sendiri. Kualifikasi apa yang kau punya untuk bicara seperti ini padaku? Keluarkan dia dari sini. Kalau berani datang ke sini lagi, akan kuberi pelajaran. Ayah, jangan sakiti dia. Cepat pergi. Aku sudah sangat puas. Kau menemaniku sampai sini. Baik, baik. Kalau begitu lukai satu kakinya. Apa barang rongsok ini? Bahkan anak buah baruku yang baru mulai bekerja pun tak memakai pistol seperti ini. Apa dia terpukul karena rencanaku menikah? Zhang San, sungguh sangat berbeda dari dulu. Dasar bocah, apa kau sudah gila? Maaf, Tuan Murong. Aku akan mengganti rugi atas kerusakan pistolmu. Mundur kalian. Biasanya bocah ini cuma pengecut yang bahkan tak berani menyakiti seekor ayam pun. Apa yang terjadi padanya hari ini? Nak, dunia bawah tanah kota Jiang, bicara soal kekuatan dan strategi. Kau cuma pelayan restoran, membiarkan Wan Wan mengikutimu, menjalani hidup susah. Ayah, Setidaknya Liu Zicheng, kaya raya dan berpengaruh. Sedangkan kau punya apa? Ya, apa yang Tuan Murong katakan memang benar. Keluarga Liu memang kaya dan berpengaruh, namun harta dan kuasa hari ini milikmu, besok bisa beralih padaku. Siapapun bisa membual. Begini saja, Chen Tianfeng dari Chengnan masih berutang padaku. Tak banyak, cuma 50 juta yuan. Menunggak 6 bulan. Kalau kau memang tangguh, tagihlah itu untukku. Chen Tianfeng, ayah. Chen Tianfeng itu orang sinting. Semua anak buahnya para penjahat kelas berat. Kalau ayah menyuruhnya pergi, bukankah itu berarti menyuruhnya mati? Kenapa? Kau takut? Menagih utang saja tak sanggup? Masih berani bilang bisa melindungi putriku? Tak perlu ganti pistol ini? Pergilah sekarang juga. rubah tua ini sedang memanfaatkanku untuk menyingkirkan orang. Tapi urusan utang lama dengan Chen Tianfeng memang waktunya diselesaikan. Murong Waiting. Jika ayah tak mengakui Zhang San, maka jangan anggap aku putrimu lagi. Mulai sekarang,
Aku, Murong Wanwan. Tugas ini aku terima. Apa bocah ini kini benar-benar tak takut mati atau cuma menggertak? Baik, lumayan juga nyalimu. Ku beri waktu 3 hari. Lewat 3 hari, bawa 50 juta yuan itu saat menemuiku. Kalau tidak, jangan pernah muncul lagi di depan Wan Wan. Tak perlu sampai 3 hari. Wan Wan, aku akan datang besok. Anak buah, antar Nona ke kamarnya. Selamat datang, Pusat Pemandian Ayu. Chen Tianfeng. Oh, Chen Tianfeng. Di kehidupan lalu, demi membuatku tunduk sebagai pemuas nafsumu, kau hampir memaksaku melakukan hal bodoh. Karena kau sangat menginginkannya, akan kupenuhi. Meski bisnis Chen Tianfeng sangat besar, namun semua itu hanya bergantung pada pengaruh Biaozi, barulah bisa bertahan kokoh di kota Jiang ini. Di kehidupan lalu, Biaozi menemaniku bertaruh nyawa bersamaku puluhan tahun. Kakak, Biaozi. Di hidupku yang lalu, kalau saja tidak dijebak orang, mana mungkin akhirnya jadi begini. Sudahlah. Syukurlah belum terlambat. Melapor, Nona Muda. Tak ada yang mencurigakan. Tuan Zhang aman. Terus awasi dia, jaga keselamatannya, jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Dimengerti. Zhang Xiaoyu, ini pemandian milik kakak Feng, bukan ruang belajarmu. Bisakah kau berhenti memegangi bukumu dan membacanya diam-diam? Maafkan saya. Nah, begitu, berpintar. Toh, kalau tamu menyentuhmu, itu tandanya mereka suka padamu. Jangan baru kena sentuh sedikit, kau sudah bersikap seperti kehilangan daging. Kalau kau masih keras kepala, maka aku terpaksa melaporkannya ke kakak Feng. Mengerti? Mengerti. Bagus, syukurlah kau mengerti. Jangan tiru kakakmu yang tak berguna itu. Yang lebih memilih jadi pencuci piring. Ketimbang menerima kebaikan hati kakak Feng, orang harus tahu diri supaya bisa bertahan hidup di masyarakat ini. Hei, siapa kamu? Mau sok jadi pahlawan? Ujian nasional sebentar lagi. Zhang Xiaoyu, kenapa kamu di sini? Kak, aku tidak mau kuliah lagi. Jangan kerja terlalu keras. Yaoyu, kakak sama sekali tidak lelah. Asal seseorang jujur dan mau berusaha, pasti bisa hidup layak. Belajarlah dengan baik. Urusan uang, kakak pasti akan mencari caranya. Urusanku tak butuh campur tanganmu. Aku juga tak butuh uangmu. Yaoyu, Cepat pergi, Kak. Jangan urus hidupku lagi. Kukira siapa? Rupanya cuma pecundang pencuci piring. Kenapa? Mau pasang badan buat adikmu? Lihat dulu siapa dirimu. Kakak, berlututlah. Lelucon apa ini? Aku harus berlutut pada sampah tukang cuci piring sepertimu? Bocah tengik, kau tahu siapa aku? Siapa dirimu tidak penting. Dalam 3 menit, kau akan diusir dari tempat ini. Setengah jam kemudian, kau sudah di rumah sakit, salah satu lenganmu remuk, dan sebelah kakimu akan lumpuh. Tapi, kau cuma berani bilang bahwa kau terpeleset di tangga. Jika tidak, besoknya kau akan berada di tempat yang sangat dingin dan tak bernyawa. Apa kau mengerti? Tahu. Apa yang mau kau lakukan? Ancaman, kekerasan, hukuman, itu tergantung bagaimana engkau menafsirkannya. Tuan, saya salah. Tolong maafkan saya. Maafkan saya. Dosamu belum seberapa dibandingkan denganku. Sebaiknya jadilah orang baik. Kali ini satu lenganmu yang menanggung akibat. Anggap saja itu biaya belajarmu. Terima kasih. kakakku, mengapa dia tampak seperti orang lain? Kau, benarkah kau, kakakku? Dulu kakak terlalu lemah dan tak bisa menjagamu dengan baik. Apakah kakak tidak menyalahkanku karena diam-diam bekerja di sini? Kakak tidak akan menyalahkanmu. Kakak cuma menyalahkan diri sendiri karena tidak becus dan gagal melindungi adik sendiri. Tapi selama kakak ada di sini, kakak takkan membiarkanmu tersakiti sedikit pun. Kakak juga akan mengirimmu kuliah ke luar negeri. Bukankah kamu ingin ke Australia? Pergilah. Serius?
Bisakah kakak menemaniku ke Australia? Bisa, setelah semua urusan di sini beres, kita segera berangkat. Bantu, siapkan 50 juta yuan, berikan kepada Zhang San. Dia akan membutuhkannya untuk keberangkatannya ke luar negeri nanti. Nona muda, Zhang San sudah berduaan dengan wanita lain. Kalau sudah begitu, Anda masih mau membantunya berangkat ke luar negeri? Jangan banyak bicara. Dia berbuat begitu, pasti ada alasan mendesak. Cegah dia, jangan biarkan dia ambil risiko. Temui Chen Tianfeng, urus keberangkatannya ke luar negeri secepatnya, pastikan tak seorang pun melukainya. Laksanakan perintahku. Baik, laksanakan. Sebentar lagi aku akan masuk untuk urusan penting. Kau duduk di sini dan tunggu aku. Kakak, tapi ini pemandian wanita. Kenakan earphone ini, jangan dengar apapun, dan jangan lihat apa-apa. Mengerti? Kakak Feng, lama tak bertemu, ya. Tubuhmu masih saja sangat menawan. Aduh, kupikir siapa tadi? Ternyata rupanya Zhang San, pria polos paling terkenal di kota Jiang ini. Ada apa? Sudah bosan melayani tamu? Lalu datang kemari? Hanya untuk cari sensasi? Aku tak bisa jadi pria polos lagi. Sekarang aku sedang memohon padamu, Kakak Feng, bukan? Memohon padaku? Kata orang, akhir-akhir ini kau cukup liar, bahkan berani mengacungkan senjata ke penguasa bawah tanah Murong Waiting. Tapi tetap saja, aku suka tipe anjing liar kecil sepertimu yang baru sadar diri seperti ini. Lagian, mengikuti Murong Wan Wan apa masa depanmu nanti? Datanglah padaku. Nanti kakak akan benar-benar memanjakanmu. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Maukah Anda bermain dengan kakak? Tentu saja. Sekali main, 50 juta yuan. Uang? Itu mudah. Asal Anda bisa memuaskan kakak. Apa? Karena kamu tampak sangat gatal, ku beri kau es lilin ini, biar kepalamu agak dingin. Zhang San, berani sekali kau. Cepat habisi dia. Pukulan yang kuterima di ring tinju bawah tanah di kehidupan lalu, akhirnya hari ini, kini bisa kubalas beserta bunganya. Sialan. Jangan buang waktu lagi, majulah kalian sekaligus. Zhang San. Mustahil. Pria yang biasanya begitu penurut itu, mana mungkin dia punya kemampuan sehebat itu? Berani-beraninya kau bertingkah di wilayahku. Di luar sana masih ada belasan orangku.
Jangan emosian, Kakak Feng. Aku mau memperlihatkan sesuatu yang menarik. Kontrak utang keluarga Murong, kenapa bisa ada padamu? Kau juga anak buahnya Biaozi. Padahal dia dan keluarga Murong selalu bermusuhan, bak air dan api. Urusanmu meminjam uang ke keluarga Murong. Apa dia tak tahu? Aku tak mau ikut campur urusan kalian. Tapi jika kau tak melunasi utang 50 juta yuan ke keluarga Murong, aku juga bakal kerepotan. Kalau kontrak ini jatuh ke tangannya, dengan temperamennya yang meledak-ledak itu, Jangan coba-coba menakutiku, brengsek. Orang sepertimu bisa kenal Zhao De Biao? kalau begitu, kita taruhan saja. Jangan. Kau mau apa? Sederhana. Uang 50 juta yuan milik Tuan Murong itu, serahkan langsung padanya. Baik, akan kukirim. Tunggu. Ini ada 2 juta yuan. Anggap saja tanda hormatku padamu. Tolong jangan bilang ke Kak Zhao. Kalau tidak, aku pasti tak akan bisa melihat matahari besok. Benar-benar cerdas sekali. Ayah, menurutmu apa yang sedang terjadi sekarang? Semua orang di kota Jiang tahu, kemarin adalah hari pernikahanku dengan Wan Wan. Tapi nyatanya, mempelai wanitanya malah kabur dengan pelayan miskin itu. Kau bilang putriku kabur dengan seorang pelayan? Siapa yang melihatnya? Saya yang melihat bocah Zhang San itu tak hanya membawa Nona Murong, tapi juga melukai saya dan kedua saudara saya. Ayah, dengar itu. Martabat keluarga Liu kami sudah diinjak-injak. Zicheng, kau dan Wan Wan belum menuntaskan prosesi pernikahan, jadi jangan panggil aku ayah. Itu, Saudara Wei-Ting, memang betul kau penguasa dunia bawah kota Jiang, tapi keluarga Liu kami juga berasal dari kalangan terpandang. Soal ini, kau harus memberi keluarga Liu sebuah penjelasan. Zhang San itu siapa sebenarnya? Berani-beraninya ikut campur urusan perjodohan keluarga kita? Saudara Liu, harap tenang sedikit. Wan Wan hanya sesaat bingung dan tertipu oleh bocah itu. Lalu kapan calon menantu keluarga Liu akan datang ke rumah kami? Jangan sampai ia terpengaruh oleh berandalan macam itu. Bu Zicheng, jangan keterlaluan. Orang itu sudah kurus. Aku sudah memerintahkannya pergi ke markas Chen Tianfeng di Chengnan untuk menagih utang lama senilai 50 juta yuan. Chen Tianfeng? Ayah, Paman Murong, bukankah ini sama saja mengirimnya ke sana untuk dibunuh? Ini bisa menjadi solusi permanen. Wan Wan, Paman Murong, menurutku pernikahan antara keluarga kita sebaiknya segera kita tetapkan supaya orang-orang sampah di luar sana tidak bisa mencampuri aliansi pernikahan kita. Para sampah tidak akan serakah atas kekuasaan keluarga Murong dan menghalalkan segala cara demi memohon menikahi wanita yang sama sekali tidak dicintainya. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Liu? Wan Wan, mengapa kamu tidak percaya bahwa aku benar-benar mencintaimu? Liu Zikeng, kau seharusnya bersyukur karena tak jadi menikah denganku. Kenapa? Sebab kau tak akan duduk di sini hari ini, melainkan muncul di berita sebagai seseorang yang menghilang secara misterius di malam pernikahan. Ayah, Wan Wan, kau dan Zicheng itu keluarga. Untuk apa menakutinya demi orang asing? Benar sekali. Katanya pelayan itu pergi ke wilayah kekuasaan Chen Tianfeng. Di tempat seperti itu, apa dia bisa keluar hidup-hidup? Kurasa sekarang, dia sudah hanyut jadi santapan ikan di sungai. Wan Wan, lupakan saja dia. Menikahlah dengan patuh dengan Zicheng kami, itulah pilihan terbaik. Murong Wan Wan, jangan pikir aku tak tahu siapa sebenarnya Zhang San itu. Dia cuma seorang pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Saat ada masalah, tak punya uang, tak punya kuasa, apa yang dia punya untuk menyayangiku? Wan Wan, kemarin Zhang San pergi ke markas Chen Tianfeng karena dia nekat cari mati. Lebih baik jangan menunggunya lagi. Memang tak perlu kutunggu dia lagi.
Zhang San, setelah kau ikut dia ke Australia, sepertinya untuk selamanya kau takkan pernah kembali lagi. Wan Wan, aku, Zhang San, telah kembali. Kamu, Tuan Muda Liu, katanya kau kaya raya dan berpengaruh? Aku... Apa yang mau kau lakukan? Hei. Kamu... Tuan Murong, saya sudah menuntaskan tugas. 50 juta yuan yang Anda pinta, tanpa kurang sepeser pun, sudah berhasil saya tarik kembali untuk Anda. Buka kopernya. Chen Tianfeng, Zhao Debiao dari Chengnan, selama ini tak pernah aku dengan klan naga hitam. Bukankah Chen Tianfeng anak buah Zhao Debiao? Bagaimana mungkin dia datang sendiri mengantar uang? Tuan Murong, sebelumnya 50 juta yuan yang Anda pinjamkan pribadi semuanya ada di sini. Ini murni kesalahan anak buah saya yang lalai mengingatkan, sehingga membuat saya hingga pembayaran tertunda beberapa bulan. Anda terkenal murah hati, harap jangan tersinggung. Hahaha, Anda sungguh sopan. Uang puluhan juta yuan seperti ini, jika ada keteledoran bawahan, itu masih bisa dimaklumi. Zhang San, lihat, uangnya sudah kembali, soal kontraknya. Sampaikan ke Biaozi, bilang kakaknya sudah pulang. Zhang San, kau gila? Berani-beraninya mengaku kakak dari Zhao Debiao. Semoga saja kau benar-benar kenal. Jika tidak, aku akan carikan kau tempat peristirahatan terakhir yang pantas. Aduh ya ampun. Tak tahu malu, ini sungguh keterlaluan. Besan, kau biarkan saja dia. Sampah tak tahu diri itu, begitu merendahkan keluarga Liu kita, dan menista calon menantumu. Saudara Waiting, urusan hari ini, anak ini harus mempertanggungjawabkannya. Jika tidak, di mana martabat keluarga Liu di dunia bisnis kota Jiang? Apa kata orang tentang keluarga kita? Saudara Liu, urusan anak muda, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kita yang tua tak perlu turun tangan. Nanti justru menjatuhkan martabat kita. Saudara Waiting, Zhang San, kau kira dengan sedikit kemurahan dan menakut-nakuti Chen Tianfeng itu, kau pantas jadi bagian keluarga ini? Kau tak lebih dari pelayan restoran rendahan. Sampah. Murong, Wan Wan, hanya sekadar iseng, dia melihatmu sebagai mainan. Begitu dia bosan, kau bahkan tak layak untuk memoles sepatunya. Murong Wan Wan, berani-beraninya kau memukulku. Tak ada yang boleh menghinanya di hadapanku. Akan kubuat kau menyesal. Menampar wanita bukanlah tindakan laki-laki sejati. Laki-laki sejati, penakut sepertimu, masih berani menyebut dirimu laki-laki? Zhang San, dengar baik-baik. Pria lemah dari golongan bawah, benar-benar lucu. Kau bahkan tak berani memukul. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tak pandai berkelahi. Bisakah kita bicara baik-baik dengan logis? Bicara sama pantatmu. Di dunia ini, tak ada tempat bagi orang yang pakai logika. Dasar anak buangan, yang tak kenal orang tua, si pengecut. Ayo, coba pukul aku. Sentuh aku, kalau berani. Pecundang, hahaha. Hari ini Tuan Muda akan memberimu pelajaran seperti apa rasanya jadi pria sejati. Wan Wan, benda ini sungguhan? Zhang San, jangan emosi. Zicheng. Zikeng. Astaga, istriku. Zicheng. Tuan Muda Liu, sepertinya kini kau betul-betul bukan pria lagi ya. Bagaimana ini? Putraku? Murong Waiting, kau cuma diam menonton? Baiklah. Hebat sekali kalian, klan naga hitam. Hebat juga kau Murong Waiting. Meskipun orang itu bertindak kejam, menghina keluargaku, bahkan mencederai putra tunggalku. Utang ini akan selalu keluarga Liu ingat. Mari pergi. Cepat. Kenapa kau bisa menyerang area sensitifnya? Wan Wan, dia berani menamparmu. Aku sungguh tak bisa menahannya lagi. Sebaiknya kau langsung menyingkirkannya. Orang macam dia hanya akan mendatangkan bencana kalau dibiarkan. Nyaris lupa. Rupanya engkau memang putri kalangan dunia gelap. Zhang San, Murong Waiting. urus perkara ini untukku. Kebaikan ini, aku
Murong Waiting takkan melupakannya. Namun, di kediaman keluarga Murong, kau berani bertindak menyakiti orang-orang keluarga Liu, bahkan menyinggung mereka habis-habisan. Perkara ini, bagaimana hendak diselesaikan? Murong Waiting, kau memang benar-benar sangat licik. Memakai tanganku untuk menagih janji, kalau gagal, kau bisa sekalian menyingkirkan aku juga. Demi menjaga reputasi keluarga Liu, kau enggan memutus hubungan secara gamblang, jadi kau memanfaatkan tanganku untuk sepenuhnya memutus hubungan dengan mereka. Luar dalam, seluruh keuntungan, kau rengkuh semuanya. Dia itu kan anak muda yang baru merintis, mana mungkin dia bisa melihat semua itu seterang ini. Zhang San, apa kau masih Zhang San yang dulu? Hahaha. Lumayan juga kecerdikanmu, Nak. Kalau aku tidak cerdas, di hidupku sebelumnya aku pasti sudah mati 800 kali. Nona muda, tadi kamu benar-benar berani. Tamparan tadi suaranya keras sekali. Siapa yang menyuruhnya menghinamu? Tanganmu sakit kan? Kalau sudah bertekad pergi, kenapa masih kembali lagi? Kau bicara apa? Tidak ada apa-apa. Bagaimana caramu mengumpulkan uang sebanyak ini? Chen Tianfeng bukan lawan yang mudah dihadapi. Gunakan logika saja. Logika? Logika dengan kepalan tangan. Tentu saja, ini bukan cuma untuk membantumu menagih utang ayahmu. Aku juga sangat butuh uang. Uangnya sudah ada? Sudah terkumpul, walau tak seberapa, namun cukup untuk sementara. Oh iya juga, Wan, kau sering ke luar negeri. Apa kau tahu cara mengurus visa ke Australia? Tolong ajari aku, ya. Jadi kau tetap mau pergi? Secepat ini? Kau bisa berubah sebegitu drastis? Dia pasti amat berarti bagimu, bukan? Aku akan membantumu mengaturnya. Bibir yang begitu menggoda untuk dicumbu. Kenapa dulu aku segitu pengecutnya? Hei nona muda bahaya. Zhang San, Kenapa dengan Zhang San? Zhang San dia. Kenapa dia bisa ada di sini? Wan, aku akan lekas kembali. Hei, apa kau benar-benar mau kembali? Jangan asal bicara. Aku memerintahkan kalian menghentikan Zhang San dan membawanya ke luar negeri. Sekarang, apa yang terjadi? Nona muda, harusnya kami berdua menghentikannya. Siapa sangka? Anak buah Chen Tianfeng menahan kami semalaman, bahkan pakai kekerasan. Akibatnya kami tak sempat melindungi Tuan Zhang. Kukira dia sudah tiada. Keluar. Aduh. Kak Biao, silakan coba. Barang baru datang ini. Ku dengar katanya Anda suka rasa seperti ini. Mau ngomong apa? Kak Biao, kemarin ada seorang pemuda datang buat onar di pemandian kita. Gaya bertarungnya brutal. 6 anak buahku. Tak mampu bertahan melawannya. Bahkan tumbang cuma dalam 3 menit. Feng Er, aku menitipkan tempat ini padamu. Kalau urusan sepele tak penting begini saja, masih harus lapor ke aku. Lalu untuk apa aku mempekerjakanmu? Bukan begitu Kak Biao. Masalahnya, bocah itu kelewat sombong. Dia bahkan minta aku menyampaikan pesan untuk Anda. Dia bilang, sampaikan ke Biaozi, kakak tertua sudah pulang. Coba bilang, siapa dia sebenarnya? Zhang San. Aku, Zhao De Biao, telah lama berkecimpung di dunia gelap. Bagi siapapun yang berani menyebut dirinya begitu, semuanya kini sudah lenyap dan berkalang tanah. Sudah kukatakan bocah itu hanya besar mulut. Nanti, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Kak Biao, uang yang dikirim bulan lalu telah dikembalikan utuh. Dia tetap menolaknya. Ternyata dia masih kukuh pada pendiriannya. Siapa dia? Berani sekali dia menolak uang dari Kak Biao. Seorang pria jujur. Dulu, ketika aku jatuh ke kolam,
dan nyaris tewas tenggelam. Dialah yang menarikku keluar, bahkan membayari sekolahku. Padahal tiap bulan, ia hanya berpenghasilan uang seadanya, namun ia selalu menasihatiku agar tetap di jalan yang benar. Tapi di dunia ini, amat sulit bagi orang jujur untuk bertahan. Habiskan dia. Tak perlu belas kasihan. Kau mencariku? Tuan San, aku hanya menjalankan perintah. Katakan padaku, di mana Chen Tianfeng? Baiklah. Hahaha. Hahaha. Adik manis, ada yang ingin kukatakan padamu. Ayah tiriku bilang, asal bisnis ini sukses, ia akan membelikanku mobil sport terbaru. Nanti kalau sudah waktunya, kita berdua di dalam mobil itu. Hahaha. Kak Jie, mengapa ayah tirimu bisa begitu baik padamu? Siapa yang tahu? Mungkin karena putra kesayangannya, Kak Jie, memang hebat. Anak kandung ayah tiriku, entah di restoran mana ia sedang mencuci piring sekarang. Namun si Pak Tua, sama sekali tak peduli lagi padanya. Hahaha. Mari minum. Wah, tak kusangka akan bertemu dia di sini. Baru saja disebut, langsung muncul seperti Cao Cao. Bukankah ini saudaraku yang baik, Zhang San? Kenapa? Apa kau bosan cuci piring? Sampai kemari hanya untuk melihat dunia luar? Pura-pura tak kenal aku? Bagaimanapun, aku adalah anak ayahmu yang sah, paling tidak sapa aku sebagai adik laki-lakimu. Benar kan? Orang yang tak dibesarkan ayahnya sendiri, memang tak tahu sopan santun. Haha, kakak yang baik. Ibumu sudah tiada. Lalu ayahmu memakai uang ganti ruginya untuk menikah lagi, mendanai sekolahku, membeli mobil dan rumah. Kau tahu sebabnya? Karena ayahmu pun menilai bahwa kamu dan adik perempuanmu yang hina itu hanya pantas menjadi pelayan dan mencuci kaki orang lain. Sedangkan aku, anak hebat ini, adalah sosok yang bisa membanggakannya. Padahal kamu masih bisa hidup tenang beberapa hari lagi. Hei, bukankah kau suka melayani orang? Sini, sini. Berlututlah, tuang minuman untuk kekasihku sampai penuh, lalu nyanyikan sepotong konkuer, baru aku akan membiarkanmu pergi. Lihat kan, meski kuberi kau keberanian 10 kali lipat, kau tetap takkan berani memukulku. Kau itu cuma layak berada di dapur untuk mengerjakan tugas remeh, mencuci piring, mencucinya sampai bersih, lalu mengelapnya sampai mengilap. Brengsek. Karena kau begitu doyan minum, minum saja sepuasnya. Zhang San, kau berani memukulku? Aku pasti akan pulang dan mengadu ke ayahmu, dia takkan melepaskanmu. Itu ayahmu. Kak, aku salah. Kak, aku mengaku salah. Jangan pukul lagi, aku salah. Tolong. Jangan pukul lagi, maafkan aku. Kak Feng, pertunjukannya sudah usai. Sekarang, saatnya membahas urusan kita, ya? Zhang San, di mana orang yang kuutus menjemputmu? Mengapa kau datang sendirian? Maksudmu teman yang memakai topi itu, ya? Tadi saat melewati tepi sungai, dia terus bilang kepanasan, lalu ingin terjun berenang. Aku sudah mencoba, tapi tak bisa mencegahnya. Sekarang, sepertinya dia sedang bersama Raja Naga. Main kartu di sana. Kak Feng, tenang dulu. Jika orang-orangmu itu tak tahu aturan, sekalian kubantu memberi mereka pelajaran. Zhang San, jangan kira karena kau jago bertarung, lalu kau sudah hebat. Ini kota Jiang.
Karena engkau berani menyentuh anak buahku, Zhao Debiao takkan melepaskanmu. Pesan yang kupinta kau sampaikan ke Biaozi, sudah kau bilang? Berhentilah berpura-pura, Zhang San. Dia sama sekali tidak kenal orang sepertimu. Melawanku, kau hanya bakal celaka. Tapi, kurasa kau memang berbakat mengikuti Murong Wanwan, si gadis kecil yang masih polos itu, apa masa depannya. Ikut saja denganku. Uang, kekuasaan, wanita, semua akan kuberi padamu. Peristiwa malam ini bisa kuanggap tak pernah terjadi. Ikut denganmu? Kakak Feng, tempatmu ini terlampau kecil, takkan sanggup menampung orang besar sepertiku. Kau, Aku mau bertemu Zhao Debiao sekarang. menemui Kak Biao? Zhang San, kau kira dirimu siapa? Kak Biao bukanlah orang sembarangan yang bisa kau temui. Cuma gara-gara ocehanmu yang mengaku sebagai kakak paling tua itu, menurutku kau memang cari gara-gara, bahkan sengaja ingin menerobos istana Yaman. Kau yakin ingin menemuinya? Berhenti. Area pribadi, orang asing dilarang masuk. Kakak Bao, ini Zhang San, ngotot mau bertemu Kak Biao. Kak Biao sedang sibuk. Tak sembarang orang boleh menemuinya. Pergi. Mau cari mati? Cepat beritahu Zhao Debiao, Zhang San sudah tiba. Kakak Bao, bagaimana jika biarkan dia masuk? Anggap saja ini sebagai permintaan terakhirnya sebelum ajal. Kakak Feng, kau kan tahu sifat Kak Biao. Kalau kita izinkan dia masuk, apa kita sanggup menanggung akibatnya? Mbak Uzi, kan? Percayalah padaku, jika hari ini Kak Biao tak mau menemuiku, kau yang bakal celaka lebih parah. Sombong sekali mulutmu. Cepat pergi. Susah menasihati orang yang sengaja cari gara-gara. Benar juga, pasti Kak Biao tak pernah memberitahu kalian bahwa dia pernah jatuh ke lubang kotoran, lalu diselamatkan orang lain, bukan? Omong kosong, padahal Kak Biao jelas jatuh ke kolam. Zhang San, kupikir kau sudah betul-betul gila. Cerita ngawur begini saja bisa kau buat. Sehebat itu Kak Biao. Mana bisa mana mungkin jatuh ke lubang kotoran. Dari mana kau tahu soal Kak Biao? Bagaimana menurutmu? Sialan, kau mati di luar sana. Suaranya nyaring sekali. Tak dengar, ya? Aku sedang bicara padamu, tahu? Kau. Kakak besar? Kak. Kak. Kamu akhirnya mau bertemu denganku. Sudah, ingusmu kena bajuku. Boleh juga, Biaozi, sekarang kamu sudah sukses ya. Mau bertemu denganmu saja harus melewati banyak pemeriksaan. Siapa yang menyuruh kalian berani menyentuh kakakku? Kak Biao, saya tidak tahu kalau dia adalah kakak Anda yang sebenarnya. Ini salah Kakak Feng. Kakak Feng bilang ada yang membuat kekacauan dan berpura-pura menjadi Kak Anda. Ini salah paham. Benar-benar salah paham. Kak Biao, Zhang San dia. Oh bukan, Tuan San. Ilmu bela diri Tuan San terlalu hebat. Saya takut dia akan mencelakai Anda. Lagi pula, tadi Anda bilang Anda tidak mengenal Zhang San. Persetan dengan sebutan Zhang San itu. Kakakku bernama Zhang Zigang. Lupa? Kamu masih belum tahu soal aku yang sudah berganti nama? Zhang Zigang? Itu adalah namaku sebelum meninggalkan rumah dulu. Apa? Kakak di masa lalu itu? Tidak apa-apa, Biaozi. Aku yang tidak menjelaskannya dengan jelas. Jangan salahkan mereka. Kalian dengar tidak? Cepat berterima kasih pada Kak. Terima kasih, Tuan San. Terima kasih, Tuan San. Tuan San. Sudah mengampuni kami. Sudah mengampuni kami. Kak, mari kita masuk ke dalam untuk mengobrol santai, melepas rindu. Ayo. Ayo. Kak, selama beberapa tahun ini, aku selalu mengirimkanmu uang, tapi kamu tidak pernah mau menerimanya. Aku sempat mengira, karena aku tidak menurutimu dengan jujur. Untuk mengambil jalan yang benar, kamu tidak mau bertemu denganku lagi. Biaozi, keputusanmu dulu tidak menurutiku.
Itu sudah benar. Orang yang terlalu lurus di dunia ini tidak akan bisa bertahan hidup. Kak, apakah ada seseorang yang merundungmu? Katakan padaku, aku akan pergi dan menghabisi mereka semua. Dulu banyak orang yang menindasku, tapi mulai sekarang tidak lagi. Tentu saja, selama ada aku, Zhao Debiao, di sini, biar kulihat siapa yang berani menyentuh dirimu, Kak, meski hanya ujung jarinya saja. Kelak, kita akan bekerja sama. Seluruh wilayah Chengnan dan dunia bawah tanahnya akan jadi milik kita semua. Biaozi, yang kuinginkan bukan cuma wilayah Chengnan. Kak, apa maksudmu? Demi melindungi Wan Wan, menjaga Xiaoyu, serta Biaozi, aku mau kota Jiang ini, baik sisi hukum maupun sisi gelapnya, kelak, semuanya tunduk pada marga Zhang. Bagus. Hebat. Kak, kemanapun kau pergi nanti, aku, Zhao Debiao, akan selalu mengikutimu. Sekalipun harus menembus rintangan terberat, cukup satu kata darimu. Kak, kurasa kau telah berubah. Menurutku dirimu kini jauh lebih kuat dari dulu dan jauh lebih keren. Tuan San. Tuan San. Tuan San. Tuan San. Tuan San. Lokasi di Chengnan, kakak Feng yang menanganinya. Untuk jalur logistik utara, Baozi, kau yang tangani. Aku ingin dalam 1 bulan melihat efisiensi naik 30% dan kerugian turun 50%. Bila tak sanggup, pergi sendiri. Tuan San. Biaozi, bagaimana kondisi keluarga Liu belakangan ini? Sejak Liu Zicheng tiada, keluarga Liu terang-terangan tak menunjukkan gerakan besar. Namun secara sembunyi-sembunyi mereka mengurangi skala usaha, serta mulai menjual sejumlah aset sampingan mereka. Sepertinya mereka hendak menghimpun dana untuk sesuatu. Di samping itu, mereka telah memutuskan hubungan total dengan keluarga Murong, serta sejumlah proyek kolaborasi semuanya kacau. Menghimpun dana? Apa mereka hendak melawan? Atau mereka mau kabur? Pantau mereka. Awasi mereka ketat. Baik. Bagaimana dengan Murong Waiting? Rubah tua itu amat tenang, seakan tak peduli pada urusan keluarga Liu. Tampaknya ia memberi restu atas urusan Anda dengan nona muda. Namun tetap saja, ada apa? Diam-diam, ia mengutus orang menyelidiki Anda. Tuan, saya menemukannya. Beberapa hari ini Zhang San terus bersama Zhao Debiao. Keduanya kerap mondar-mandir ke lokasi di Chengnan itu. Selain itu, Bisa dibilang, seluruh bisnis ilegal di bawah kendali Zhao Debiao sedang cepat dilikuidasi. Ini, sejumlah kasino gelap, serta klub malam mulai dilepas secara sembunyi-sembunyi. Menurut laporan mata-mata kami, Zhao Debiao tengah memindahkan dana melalui bank bawah tanah. Nominalnya teramat besar. ada lagi, Belakangan ini, Zhang San sedang mengurus paspor kilat. Tujuannya Australia. luar biasa juga si Zhang San. Kukira dia memang sudah berubah. Berani dan bertanggung jawab, namun tak disangka, semua tindakannya cuma untuk bersiap kabur sambil membawa uang. Wan. Ayah, aku yakin dia melakukannya pasti ada alasannya. Putriku tersayang, dia hanya memanfaatkanmu. Dia menagih utang untukku, sampai menyinggung keluarga Liu. Sepertinya semua itu dilakukannya demi bersekongkol dengan Zhao Debiao. Penjahat nekat itu, supaya mereka bisa berkolusi, lalu melarikan uang tunai. Dia tak berniat sama sekali untuk bertanggung jawab atas dirimu. Kapan dia akan pergi? Belum pasti, tapi sepertinya dalam waktu dekat. Wan, apa kau belum juga merasa cukup terluka? Pria seperti ini, baginya yang ada, cuma uang dan jalan kabur. Dia menghampirimu, semata-mata demi meraih kekuasaan serta sumber daya milik grup keluarga Murong kita. Kalaupun itu benar, aku justru harus bersyukur. Bersyukur sebab dia tak lagi
Zhang San yang dulu tulus dan baik hati, tapi selalu kalian pandang sebagai pria lemah yang bisa diinjak siapa saja. Wan Wan, kau mau kemana? Dia belum sempat pamit padaku. Kalau Murong Waiting ingin menyelidikinya, biarkan saja dia. Asal tak mengganggu kemajuan perusahaan. Perusahaan sekarang tengah mengalami fase transisi darurat yang sangat genting. Setiap sektor yang kita jalankan harus patuh pada hukum dan regulasi. Paham? Kami paham. Xiao Yu, ada apa? Kakak, bisa pulang sebentar? Aku pulang untuk ambil kartu keluarga, tapi mereka tak mau memberikannya. Xiao Yu, jangan takut, kakak akan lekas kembali. Bos, apa yang terjadi? Aku ada urusan penting, Biaozi, tolong pimpin rapat. Berani sekali kamu, pulang-pulang cuma mau mencuri. Kuperingatkan, rumah ini punyaku, beserta semua isinya, semuanya milikku. Uang peninggalan ibumu yang sudah tiada itu, sudah lama habis kupakai. Masih mau minta kartu keluarga? Untuk apa mau kau gunakan? Apakah kamu berniat mencurinya buat balik nama? Jangan mimpi. Biar kulihat, apalagi yang kau curi. Serahkan. Sudah, tenang. Serahkan saja kartu keluarga itu padanya. Zhang Yongqiang, kau pria tidak berguna. Memangnya kau berhak bicara di sini? Baik rumah ini maupun uang kompensasi itu, seharusnya milik aku dan anakku. Dua pembawa sial ini bisa sampai sebesar ini, pasti kau sering diam-diam membantu mereka ya? Sekarang kalian malah berani datang mengambil barang? Bermimpi. Kapan aku pernah membantu mereka? Omong kosong kamu. Ayah, ibu, kenapa kalian berbicara dengan perempuan rendahan ini? Perempuan rendahan ini sama saja dengan kakaknya, keduanya cuma sampah. Kakaknya. Kemarin dia memukulku di bar, dan hari ini dia datang untuk mencuri di rumah. Panggil polisi, kita harus melapor, tangkap perempuan rendahan ini. Aku tidak mencuri. Di buku kartu keluarga namaku tercantum jelas. Aku hendak bersekolah di luar negeri, jadi perlu membawa kartu keluarga untuk mengurus persyaratannya. Ke luar negeri? Kamu mampu? Atau kau bergantung pada kakakmu si pelayan restoran itu? Benar-benar konyol. Kurasa kau ingin membawa kartu keluarga itu untuk melakukan hal memalukan, kan? Apa kau berutang di luar sana? Atau ini suruhan dari kakakmu untuk mengambil kartu keluarga? Diam-diam lalu menjualnya? Istri kedua Pak Zhang galak betul. Gadis itu sepertinya lumayan kasihan. Kasihan apanya? Siapa tahu kalau mereka memang mencuri? Ayah, tolong bicara sesuatu. Xiao Yu, kau. Kartu keluarga itu belum bisa kuberikan padamu. Kakakmu, Jie, hendak membeli rumah. Masih memerlukan kartu keluarga itu. Bilang, cepat bicara. Jangan cubit lagi. Ibu. Kak. Sakit nggak? Siapa yang melakukannya? Zigang tiba. Segera bawa pergi adikmu sekarang juga. Mulai saat ini, jangan sekali-kali datang ke rumah kami lagi. Beritahu aku, siapa yang nekat memukulinya? Zhang San, berani-beraninya kau datang lagi ke rumah ini? Bu, dialah yang memukulku kemarin, rasanya sangat sakit. Zhang San, segera pergi dengan adikmu. Kalau kau berani datang ke sini lagi, aku akan memanggil polisi. Zhang Yongqiang, kau cuma menonton saja saat putrimu sendiri dipukuli. Zigang, bagaimana bisa kau bicara begitu pada ayahmu? Dulu cara bicaramu tak seperti ini. Tadi ibumu cuma berbicara agak emosional. Ibuku telah tiada. Lagi pula kau bukan ayahku. Cui. Zhang San. Apakah ini perbuatanmu yang menyuruh adikmu datang kemari untuk mencuri? Sebagai kakak, kau juga bukan orang baik. Aku melakukannya demi keluarga Zhang untuk memberinya pelajaran. Bukankah itu wajar? Bu. Tamparan ini baru bunganya dari utangmu. Kau. Kenapa bocah ini hari ini? Biasanya, saat melihatku, dia ketakutan seperti tikus ketemu kucing. Pergi. Anggap saja aku telah membesarkan dua anak tak tahu balas budi. Kapan kalian pernah membesarkan kami? Sejak ibuku meninggal di lokasi proyek, kakakku keluar sekolah demi bekerja. Biaya sekolahku dari SD hingga SMA dibayar kakakku. Dari hasil memulung tiap akhir pekan, serta mengangkut bata saat libur sekolah, semua dikumpulkan sedikit demi sedikit. Pernahkah kalian memberi uang barang 1 sen pun? Cui. Memangnya kau siapa? Atas dasar apa aku mesti memberimu uang? Zhang Xiaoyu, cepat minta maaf pada ibumu.
Dia itu istri muda yang kau nikahi dengan uang ganti rugi atas kematian ibuku, bukan ibu kandungku. Dia bukan ibuku. Zhang Zigang, lepaskan. Kuhitung sampai 3, 2, 1. Kau tak mau melepasnya, ya? Aku akan melakukannya di hadapan seluruh tetangga kita. Akan kuberi kau pelajaran. 3, 2. Zhang San, kau berani memukul ayahmu? Dasar anak tak tahu budi. Cepat lepaskan. Lepaskan. Dasar anak kurang ajar. Kau berani memukul ayah kandungmu? Aduh. Ini benar-benar keterlaluan. Anak durhaka satu ini, dia tak hanya memukulku, ia juga memukul ayah kandungnya sendiri. Tetangga sekalian, lihatlah kemari. Anak kandung keluarga Zhang ini, lihat bagaimana kelakuannya. Ambil kartu keluarga. Aduh, tetangga sekalian, cepat lihat. Anak ini memukul ayahnya, dia bakal dikutuk langit, hidupnya takkan tentram. Mulai sekarang, pendaftaran keluarga Zhang Xiaoyu akan kurus perpindahannya. Dia dengan keluarga ini tak lagi punya hubungan apapun. Ayah? Ibu? Coba lihat ini. Zhang Xiaoyu ternyata mendaftar untuk kuliah di luar negeri. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Mungkin itu uang dari kerja sambilan Zigang. Omong kosong. Dia cuma seorang pelayan, mana mungkin menghasilkan ratusan ribu yuan? Siapa yang kau bodohi? Ayah, ibu. Menurut kalian, apa mungkin uang ini? Hasil kerja sama mereka berdua? Untuk mencuri uang kompensasi atas kepergian mendiang ibunya? Ah, itu tidak mungkin. Uang kompensasi atas kepergiannya dulu sudah diberikan kepadaku sekaligus, dan semuanya sudah kuserahkan padamu. Jangan-jangan kau tak menyerahkan semua uangnya? Malah menyisihkan sebagian buat dua anak itu. Mas Yumei, hentikan tuduhanmu. Aku akan menemui mereka sekarang untuk meminta penjelasan. Zhang Zigang. Zhang Zigang, kau, berhenti. Katakan, uang kompensasi atas wafatnya ibumu, apa kau sengaja menyembunyikan sebagian? Pasti. Kalau tidak, dari mana dia dapat uang ke luar negeri? Sudah ambil uang kami lalu mau kabur? Dengar ya, kalau hari ini kau tak mengembalikan semua uang kompensasi itu, jangan harap ada yang bisa pergi. Ayah, lihat baik-baik. Untuk kuliah di Australia, biayanya ratusan ribu yuan per tahun, mereka berdua miskin. Dari mana uang itu berasal? Bisa jadi, waktu itu kontraktor itu diam-diam memberi mereka lebih, dan mereka sembunyikan. Kalian berbohong. Itu uang kakakku, hasil kerja kerasnya sendiri. Hasil kerja keras? Dia cuma pelayan. Sehari paling banyak 100 yuan, ratusan ribu yuan, dia perlu waktu sampai kiamat untuk mendapatkannya. Benar sekali. Zigang, dulu ayah memang bersalah pada kalian, tapi soal uang ini bukan perkara sepele, itu uang ganti nyawa ibumu. Secara logika, uang ini, itu milik keluarga kita. Kalau kau memang mengambilnya, segera keluarkan. Kita ini masih satu keluarga, bukan begitu? Satu keluarga? Zhang Yongqiang. Saat ibu sudah tiada, uang kompensasi dari tempat kerja sebesar 820 ribu yuan. 3 hari setelah menerima uang itu, kau langsung menikahi Mas Yumei. Lalu kau belikan mobil untuk putranya, bahkan membelikannya rumah. Sementara aku dan Xiaoyu cuma bisa tinggal di rumah kontrakan reot yang bocor. Musim dingin tiba, selimut tebal pun tak kami miliki. Kenapa kau tak pernah berpikir bahwa kita ini tetap satu keluarga? Zhang Yongqiang benar-benar pria sampah. Cih, anak kandung ditelantarkan, malah membesarkan anak orang lain? Benar. Ayah macam ini, kalaupun mati, tak ada yang sudi mengurusnya. Memangnya kenapa? Kau itu anaknya? Sudah seharusnya menafkahi ayahmu. Uang itu memang selayaknya kami yang gunakan. Sekarang setelah kau mandiri, punya banyak uang, kau mau bawa adik pergi jauh dari sini, dan tak peduli pada nasib kami. Jangan harap, jika hari ini kau tak menyerahkan uang itu, aku akan melaporkan kalian karena pencurian.
dan kubuat kalian meringkuk di penjara. Masuk penjara? Berani sekali kau. Biaozi, ajak orang ke desa baru Tuan Jie. Tak perlu bawa banyak orang, 20 orang saja, cukup. 20 orang? Dia pasti hanya omong kosong. Tak usah datang. Barusan, siapa bilang mau menjebloskannya ke penjara? Kau siapa? Ini urusan keluarga kami. Bukan urusan orang luar sepertimu. Urusan keluarga? Berani-beraninya kau mengusik orang Murong Wanwan? Ini sudah bukan cuma urusan keluarga. Murong Wanwan. Dia kan dari kota Jiang. Putri klan naga hitam, Murong Wanwan. Jelas saja benar. Selain dia, siapa lagi yang sumber pengaruh ini? Xiaoli, Nona muda. kalau bisa bertindak langsung, usahakan jangan banyak bicara. Baik. Kalian mau apa? Dengar ya. Sekarang ini masyarakat yang taat hukum. Hukum. Taat hukum. Ini. Menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku, uang santunan kematian wajib dibagi rata kepada anak-anak, serta dipakai untuk menjamin kehidupan mereka ke depan. Kalian diduga telah melanggar hukum. Selain itu, menurut rekaman transaksi bank, rekening milik Tuan Zhang Yongchang, dalam 10 tahun terakhir, setiap bulan hanya mengirim ke rekening pendidikan Zhang Xiaoyu tak sampai 300 yuan. Itu termasuk kelalaian serius atas kewajiban menafkahi anak di bawah umur. Kuasa hukum kami akan menyerahkan bukti ini sekaligus kepada polisi dan kejaksaan. Harap kerjasamanya. Bagaimana kalau kami tidak? Tidak. Tidak mau bekerja sama? Nona muda, bagaimana Anda tahu posisiku dan bisa datang secepat ini? Zhao Debiao yang menghubungi, dia bilang kamu tidak mengizinkan mereka ikut, tapi dia khawatir kalau kamu sendirian tak mampu menanganinya, jadi dia memintaku datang. Si Biaozi itu benar-benar pandai membuatku cemas. Wan, terima kasih. Kalau bukan karenamu hari ini, keadaannya pasti akan lebih parah. Aku hanya tak ingin melihatmu dihina oleh orang seperti itu. Mereka tak pantas. Kak, aku sudah sampai. Pergilah, belajar dengan tenang. Soal kartu keluarga itu akan segera aku selesaikan. Kakak Murong, terima kasih banyak. Zhang San, apa kau tidak merasa tingkahmu sekarang sudah sangat konyol? Aku masih bisa menerima kalau kamu menyukai wanita lain, tapi sekarang kau bahkan siswi SMA pun tak kau lepaskan. Zhang San, apa kau memang sudah sebegitu putus asa? Aku putus asa? Atau kau merasa mempermainkan perasaan orang itu menyenangkan? Maksudmu aku? Betul begitu kan? Mustahil kamu mengira aku dan dia. Mulanya gadis muda dari panti pijat, sekarang malah siswi SMA. Zhang San, sebenarnya ada berapa adik perempuan yang kau punya? Murong Wan, kau menyuruh orang menguntitku, tapi siapa yang berada di sisiku saja, kau bahkan tak memeriksanya dengan benar. Memang salahku menguntitmu? Aku melakukannya demi melindungimu. Kenapa kau tak pernah memberitahuku? Kalau kau punya adik? Karena kondisi keluargaku dulu sungguh rumit, aku tak ingin itu memengaruhimu. Tak kusangka Nona besar Murong ternyata bisa iri pada calon adik iparnya sendiri. Lepaskan aku. Siapa bilang aku cemburu? Urusanmu itu tak ada sangkut pautnya denganku. Kalau memang tak ada hubungannya, maka ketika aku menciummu, apa itu juga bukan urusanmu?
sekarang ada kaitannya? Zhang San, sekarang walau kau mau kabur, kau takkan bisa lolos. Tuan San, apakah Anda di dalam? Barang yang Anda pesan, sudah saya bawa. Tuan San, ini paspor dan visa ekspres bagi Anda dan Nona Xiaoyu. Semuanya sudah diurus. Baiklah, terima kasih atas jerih payahmu. Tuan, kami baru mendapat info akurat. Mayoritas usaha ilegal milik Zhao Debiao sedang dilego cepat. Arus dananya masih kabur. Oh, benar. Kami juga mendapati bahwa Zhang San membawa adiknya dan baru saja mengurus visa darurat menuju Australia. Zhao Debiao ini, apakah dia hendak mencuci uangnya? Atau bersiap kabur? Zhao Debiao dari Chengnan itu, apa hubungannya dengan Zhang San? Kabarnya Zhang San, untuk mendekati Zhao Debiao, menggunakan berbagai tipu daya, baru berhasil masuk ke perusahaan Zhao Debiao. Kekuasaan Zhao Debiao di kota Jiang sudah begitu kuat dan berakar. Mustahil dia kabur begitu saja. Sebaliknya, justru Zhang San lah yang telah menyinggung keluarga Liu kita. Nasibnya pasti tragis. Hanya dia yang tergesa-gesa mencairkan aset lalu kabur. Mungkinkah Zhang San berniat membawa lari dana milik Zhao Debiao ketika ia kabur? Ini dia, Zhang San. Sudah pasti Zhang San. Di satu sisi, dia membujuk Zhao Debiao agar menjual semua hartanya dan menghimpun dana besar. Sementara, diam-diam mengurus visa ke luar negeri. Dia berniat melarikan seluruh kekayaan Zhao Debiao. Zhao Debiao. Mungkin sekarang ia masih belum menyadari apa-apa. Zicheng benar. Si Zhang San itu memang tampak seorang pria licik dan keji. Dia membuat keluarga Liu kita kehilangan penerus. Kali ini, kita harus membuatnya menanggung akibatnya. Kali ini, keluarga Liu kita tak perlu turun tangan. Biar Zhao Debiao sendiri yang akan menghancurkan Zhang San sepenuhnya. Demi memuaskan dendamku. Cepat, siapkan mobil, berangkat ke tempat Zhao Debiao. Baik, bos. Kantor baru, Presiden Zhang. Lumayan bagus ya. Wan, ada apa? Tidak ada apa-apa kok. Ini sudah ke-6 kalinya kamu datang ke kantorku hari ini. Belakangan ini seseorang tampak manja sekali. Kenapa? Apa Presiden Zhang merasa aku merepotkan? Kalau begitu, aku pergi saja. Mangsa yang telah terjerat perangkap tak mungkin dibiarkan lolos begitu saja. Siapa yang kau sebut mangsa? Belum tentu ya. Ayah, berikan aku 1 miliar yuan. Berapa? 1 miliar yuan? Untuk siapa kamu membakar uang kertas persembahan? Aku tidak membakar uang kertas. Aku butuh uang tunai. Atau aset di luar negeri yang bisa dicairkan kapan saja. Kau mau memakai 1 miliar yuan? Kau sungguh mengira keluarga ini punya pabrik percetakan uang? Serahkan atau tidak? Murong Wan, aku ayahmu, bukan mesin ATM-mu. Apa kau mau kawin lari dengan pemuda bernama Zhang San itu? Atau dia yang memengaruhimu untuk minta uang ini? 1 miliar yuan, kau tahu seberapa besar jumlah itu hingga berani memintanya? Kuperingatkan, seperak pun takkan kuberi. Sedang lihat apa? Sampai segitunya, serius menatapnya. Ya. Sedang memeriksa senjata. Kalau suatu hari kau mau kabur lagi, aku mau lihat bagaimana cara menghukum kakimu, agar lebih rapi. Tapi, sebelum aku dihukum, bisa kita lakukan sekali lagi? Tuan San. Tuan San, Liu Zicheng sudah datang.
Katanya ada info penting yang ingin disampaikan ke Kak Biao. Kak Biao memintamu menemuinya. Datang lagi. Wan, tunggu di sini sebentar. Tunggu. Aku juga mau dengar apa yang akan dikatakan Liu Zicheng. Ayo. Tuan Muda Liu, benar-benar tamu tak terduga. Walau hanya sepasang kaki, kau tetap datang seorang diri. Apa yang hendak kau katakan? Kak Biao, maaf telah lancang mengganggu. Saya ingin memberitahu Anda sebuah penipuan besar. Hal ini berkaitan dengan seluruh kekayaan Anda. Jangan sekali-kali percaya si licik bernama Zhang San itu. Oh, coba jelaskan. Saya mendapat kabar terpercaya. Zhang San di belakang Anda secara diam-diam mengurus dokumen ke luar negeri. Negaranya Australia, visanya bahkan sudah terbit. Apa kaitannya semua ini dengan kekayaanku? Coba pikirkan, belakangan ini dia di tempat Anda, apa saja yang telah dia perbuat? Dia terus membujuk Anda menjual properti, agar aset Anda dicairkan jadi uang tunai. Kak Biao, dia. Dia cuma seorang pemuda yang muncul entah dari mana, kenapa Anda begitu mempercayainya? Dia tengah merancang dengan licik untuk membawa kabur seluruh uang Anda, lalu kabur sejauh mungkin. Anda telah dibodohi olehnya. Kak Biao, Zhang San itu, dia benar-benar licik. Dia sama sekali tak tahu berterima kasih. Dia mengkhianati Anda demi kepentingannya sendiri. Dia sengaja mendekati Anda untuk merebut hati Anda, padahal dia cuma ingin menguras seluruh harta keluarga Anda. Cepat beri dia pelajaran. Biaozi, ruang tamu kita ini, sejak kapan membolehkan anjing gila masuk, lalu menggonggong, tunggu bikin kepalaku pening. Tak menyangka, kan? Rencanamu sudah kubongkar. Di depan Kak Biao, jangan so hebat. Oh, rencana apa? Kak Biao, dengar aku. Anda jangan tertipu oleh sikapnya yang begini. Selama ini dia diam-diam mengalihkan aset. Aset yang sudah dijual itu, dananya sama sekali tak kembali ke rekening perusahaan, melainkan semuanya dia cuci secara pribadi lewat beragam jalur. Dia berniat mencelakai Anda. Dan hendak menguasai semuanya sendiri. Sudah selesai? Kak Biao, aku sudah selesai. Buktinya sudah amat jelas. Jangan sampai Anda membiarkan pengkhianat yang tak tahu diri ini. Sekarang dia ada di sini. Kita bisa menanganinya. Ternyata Kak Biao percaya. Dia begitu marah. Habis sudah Zhang San. Kak Biao, harap tenang. Anda tak perlu merendahkan diri hanya untuk menghadapi orang sepertinya. Jangan sampai kesehatan Anda terganggu. Asal Anda beri perintah, keluarga Liu siap membantu Anda, supaya dia memuntahkan semua yang sudah diambil, beserta seluruh keuntungannya, lalu membuatnya benar-benar menderita, dan hidup terhina. Kenapa dia justru ke arahku? Liu Zicheng, berani-beraninya dia. Kak Biao, aku ingin membantu Anda mengungkap ini. Membantuku? Kau kira dirimu siapa? Bosku bertindak, tak perlu penjelasan dari sampah sepertimu. Bos. Soal dia ambil uang, selama dia yang bicara, aku akan memberikannya dengan sukarela. Perlu ya kau banyak omong serta menghasut di sini? Kak Biao, aku... Tahu tidak, bosku ambil uang itu buat apa? Untuk memesankan kalian, keluarga Liu, dan orang tak tahu diri lainnya? Peti mati terbaik. Liu Zicheng, sepertinya pelajaran yang kemarin belum cukup menyakitkan. Apa kau pikir sisa hidupmu di kursi roda itu membosankan? Hingga ingin pindah ke ranjang? Bagaimana kalau di pinggir sungai? Tidak mungkin. Kamu? Jadi apa penjelasan kalian soal terburu-buru mengurus visa? Kalau bukan mau kabur, apa lagi? Hah? Hei. Tuan Muda Liu, ternyata kau pandai mengumpulkan informasi. Cukup rinci juga, ya. Bahkan tahu soal pengurusan visaku. Benar, buktinya jelas. Kau dan adikmu, Zhang Xiaoyu, mengurus visa kilat ke Australia. Betul, kan, Kak Biao? Dia bahkan menggandeng adiknya. Ini jelas-jelas mau membawa kabur uang perusahaan. Adikku, Zhang Xiaoyu, tahun ini duduk di kelas 3 SMA.
Terus kenapa? Hei. Keterlaluan. Sebagai kakak, dia cuma ingin menyekolahkan adiknya ke luar negeri sambil mengurus visanya. Tapi menurutmu, itu malah jadi bukti bahwa dia melarikan uang perusahaan? Tidak mungkin. Menyekolahkan orang ke luar negeri? Mana ada yang urus visa sendiri? Dia jelas-jelas ingin. Memangnya kamu siapa, ha? Itu adik kandung bosku, adik kandung. Seorang kakak yang menyekolahkan adiknya ke luar negeri sambil mengurus visanya. Dalam beberapa hari, begitu adiknya terbang, dia akan segera kembali. Lantas apa masalahnya, ha? Balik dalam beberapa hari? Tuan Muda Liu, kenapa kau melakukan ini? Kau sengaja membuang sedikit martabat terakhir yang masih kau miliki. Bauzi, antar tamu kita keluar. Ingat, antar Tuan Muda Liu pulang baik-baik, jangan biarkan dia jatuh lagi di jalan. Lagi pula, dia sudah tidak punya apapun lagi untuk dihancurkan. Biao, Kak Biao, aku, Tuan San, aku sudah hilang akal. Ampuni aku kali ini saja. Kak Biao, Tuan San, Arg. Ampuni aku, Arg, tolong. Marga Liu, mulai sekarang duduklah diam-diam di kursi rodamu ini. Pikiranmu kacau, kakimu pun lumpuh, masih berani mencampuri urusan orang? Hentikan tingkahmu, dasar sampah. Bos, menurutku, sampah semacam ini seharusnya. Untuk apa mempermasalahkan orang yang akan tiada ini? Begitu ku dengar dia mencacimu, aku tak tahan. Kalau kau ke Australia, apakah kau akan kembali? Tentu saja, aku hanya mengantar adikku. Setelah dia mapan, aku pasti akan kembali. Masih banyak urusan di kota Jiang. Buat apa aku menetap di Australia? Tapi, aku sudah... Kamu sudah apa? Aku sudah meminta pada ayahku 1 miliar yuan, semua barangku juga sudah kubereskan, kupikir kau akan kabur lagi, dan aku pun siap hidup dalam pelarian bersamamu. Kau meminta 1 miliar yuan, dan berencana kabur menikah denganku? Hah? Bukan begitu, Murong Wan. Apa yang ada di pikiran? Kepalamu sampai-sampai berakting dalam drama tragis begini? Lantas bagaimana? Sifatmu tiba-tiba berubah drastis, sering pula bersama Zhao Debiao, lalu mendadak terburu-buru menjual semua hartamu, bahkan mengurus dokumen perjalanan luar negeri, jika bukan berniat membawa uang dan kabur, lalu apa lagi? Aku khawatir kau sendirian mati kelaparan di luar sana, apa tak boleh? Wan, selama kau di sisiku, aku takkan kemanapun. Kalau suatu saat nanti kau berani bikin aku salah paham lagi, aku pasti akan memakai 1 miliar yuan itu untuk menyewa orang dan memberimu pelajaran. Baik, biaya menyewa orang itu, biar ku tanggung. Bos, para saudara sekalian, progres transformasi bisnis kita melampaui ekspektasi. Di bawah bendera kita, seluruh bisnis ilegal kita sudah sepenuhnya dilegalkan atau telah dipisah lalu dijual, pengembalian modal berjalan mulus. Sanjiang Group yang baru dibentuk, juga telah memperoleh 2 lahan di wilayah Chengnan izin bagi perusahaan logistik, serta perusahaan keamanan kita, juga telah disetujui. Mulai saat ini, kita di kota Jiang resmi menjadi pengusaha jujur dan bersih. Kak Biao dan Tuan San, memang pemimpin yang luar biasa. Hebat, ke depan akhirnya kita tak perlu cemas lagi. Benar. Apakah pengawasan arus dana sudah tepat, terutama untuk mayoritas aset yang sudah dipisah dan dijual? Apakah penerima akhir sudah diperiksa dengan saksama? Bos, jangan khawatir soal ini. Chen Tianfeng akan mengurusnya sendiri. Semuanya lewat jalur perdagangan resmi. Latar belakang pembeli pun sudah disaring. Tak ada masalah sama sekali. Terlebih beberapa perusahaan investasi dari luar kota yang mengambil alih. Di mana dia? Itu soal rapat hari ini. Sudah kuberitahu dia. Kenapa bisa telat begini? Chen Tianfeng, bagaimana perkembangan pabrik yang ia tangani? Urusannya progresnya paling cepat. 3 klub malam miliknya, 2 bank gelap, serta pusat pemandian itu. Belum setengah bulan sudah semuanya dilepas. Dana yang kembali, 20%, lebih tinggi dari perkiraan. Katanya, ada pelanggan setia yang membayar mahal. Pelanggan setia? Sudah dicek? Sudah kami tanyakan. Chen Tianfeng bilangnya kenalan lama dari modal pihak Jinghai yang ingin masuk ke industri hiburan kota Jiang. Menurutku dananya tak bermasalah, jadi tak ku cari tahu lebih jauh. Kak Biao, Tuan San, gawat, Chen Tianfeng. Dia berkhianat. Apa? Jelaskan yang sebenarnya. Kami, sesuai prosedur,
untuk menerima serah terima kakak Feng batch terakhir dari Dana dan buku kas. Tetapi saat tiba di sana baru tahu dia sudah mengganti semua orangnya. Dia juga memintaku menyampaikan pesan. Pesan apa? Katanya, dia bilang, terima kasih atas kemurahan hati Tuan San dan Kak Biao. Sepertiga dari seluruh aset kini jadi miliknya. Dia juga bilang, mulai hari ini, dunia bawah kota Jiang, dia, Chen Tianfeng, juga akan ikut bermain. Perempuan kejam. Akan kuberi dia pelajaran. Bos, aku akan segera mengerahkan orang untuk meratakan kediamannya. Berhenti. Bos. Tapi, dari mana dia mendapat modal sebesar itu hingga bisa mengakuisisi begitu banyak properti? Benar? Bukankah pabrik-pabriknya sudah dijual kepada perusahaan investasi Jinghai? Kurang ajar. Kita jelas sedang dipermainkan olehnya. Perusahaan investasi apa sebenarnya dari Jinghai itu? Sepertinya itu cuma siasat Chen Tianfeng untuk memutarbalikkan fakta, untuk merampas dengan harga miring industri inti kita. Bos, itu jumlah uang yang sangat besar. Dari mana dia memperoleh dana sebanyak itu? Modal di balik Chen Tianfeng adalah Murong Waiting. Hal-hal di kehidupan sebelumnya, apakah akan terulang lagi? Murong Waiting? Chen Tianfeng? Perhatikan baik-baik. Kondisi kota Jiang sudah berubah. Kalian tak punya jalan keluar lagi. Zhang San, kamu kira engkau sudah menang? Sebaiknya engkau pertahankan posisimu sebagai raja dunia gelapmu, pertahankan itu seumur hidupmu, dan habiskan sisa hidupmu seorang diri. Maafkan aku. Dulu, sebab aku tak sanggup melindungi Wan Wan. Kak, kepergian Murong Wanwan, itu murni kecelakaan. Bukan salahmu. Ayah, masihkah kau berani menyinggung putrimu itu? Andai saja dulu kau tak memaksanya menikah, kalau di matamu cuma keuntungan, mana mungkin dia? Kak, aku. Semenjak Nona Murong pergi, ia tak pernah bisa tidur lelap. Andaikan Nona Murong tidak sebelum wafat berpesan kepadaku, Kak, agar dia terus hidup. Nyawanya, sejak lama bukan lagi miliknya sendiri. Zhang San, itulah ganjaran yang layak bagimu. Kau, semua ini ulahmu. Andai bukan karenamu, putriku takkan menentangku. Dia juga takkan kabur dari pernikahan. Apalagi, berakhir tiada, kau yang membuatnya tiada. Jadi, adikku Zhang Xiaoyu, kau juga yang melenyapkannya? Tepat sekali. Kalian semua sebaiknya ikut menemani putriku. Zhang San, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Kak. Kak Biao. Kak Biao. Biaozi. Kak Biao. Kak. Aku tak apa-apa. Zhang San, segera enyah dari hadapanku. Akulah yang menjerumuskan semua orang. Jangan bergerak. Akulah penyebab semua ini. Jongkok. Wan Wan, tunggu aku. Hal itu tak boleh terulang lagi. Sama sekali tak boleh. Biaozi. Bos, katakan, apa yang harus kita perbuat? Aku akan mengutus orang malam ini untuk menghancurkan markas barunya. Jangan gegabah. Chen Tianfeng cuma pion, orang di belakangnya. Itulah yang mesti kita singkirkan. Bos, maksudmu? Apa rencanamu? Semua saudara menunggumu. Betul, betul. Pertama, tenangkan orang-orang kita. Periksa, apa masih ada pengkhianat di dalam. Kedua, segera buat daftar aset yang sudah direbut oleh Chen Tianfeng. Terutama kedua bank gelap itu, serta jalur logistik kita. Aku ingin tahu struktur kepemilikan saham dan arus dana mereka sekarang. Ketiga, selidiki keterkaitan kepentingan antara Chen Tianfeng dan Murong Waiting Baozi. Kamu tangani sendiri. Ingat, lakukan penyelidikan diam-diam. Jangan biarkan mereka curiga. Baik, Tuan San. Bos, maksudku, kalau itu memang si rubah tua Murong Waiting, aku khawatir soal keadaan Nona Murong. Soal Wan Wan, biarkan aku yang menanganinya. Putri keluarga mafia kita, apa kau sedang berusaha berubah jadi istri sekaligus ibu teladan? Aku sudah turun sendiri ke dapur. Kuharap kau tak sia-siakan jerih payahku. Wan Wan, andaikan kutanya, jika kelak
aku dan ayahmu benar-benar harus saling berhadapan, siapa yang akan kau pilih? Aku tetap akan memilihmu. Namun akan kuusahakan sekuatku agar hari itu takkan pernah tiba. Cukup. Hanya dengan kata-katamu ini, itu sudah lebih dari cukup. Mie-nya sudah lembek. Bagaimana sekarang? Ini. Buatkan porsi baru. Kau saja yang buat. Baiklah. Biar aku yang buat. Kak, semua sudah kuperiksa. Beberapa bisnis hiburan milik Chen Tianfeng, pembeli akhirnya semuanya mengarah pada sebuah perusahaan cangkang terdaftar di Kepulauan Virgin, dan sumber dananya memang benar, berasal dari rekening luar negeri keluarga Murong. Murong Waiting, Chen Tianfeng, mereka ingin saat posisiku belum stabil, langsung melahap aset paling menguntungkan di masa transisiku. Benar-benar rubah tua licik. Apa dia tak takut akan merusak hubungan ayah dan anak nona muda? Mereka sedang memaksaku memilih. Antara dibinasakan olehnya, atau mengabaikan perasaan Wan-Wan, dan merugikan kepentingan keluarga Murong. Dengan begitu, dia tidak hanya punya alasan untuk menyingkirkanku, tapi juga bisa membuat Wan-Wan menyerah. Kak, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita lawan habis-habisan? Saudara-saudara kita tidak ada yang gentar. Kalau Murong Waiting mau bermain, akan kita layani. Melawan secara kasar, hanya mengikuti rencananya. Aturan mainnya harus diubah. Murong Waiting ingin memakai tangan Chen Tianfeng untuk memecah belah Sanjiang Group. Kalau begitu, kita akan hitung semua dan menyingkirkannya lebih dulu. Tuan, kubu Chen Tianfeng telah bersiap, sementara pihak Zhang San tampaknya menyadari sesuatu. Pasukan Zhao Debiao bergerak diam-diam, namun tujuannya belum jelas. Syukurlah dia menyadarinya. Aku justru khawatir dia benar-benar bodoh. Bidak catur telah diposisikan. Sekarang kita lihat saja bagaimana ia melangkah selanjutnya. Bagaimana dengan Wan-Wan? Nona tampaknya tengah membantu adik Zhang San, Zhang Xiaoyu, mengurus sejumlah prosedur keberangkatan ke luar negeri. Anak ini tetap belum mau menyerah. Biarkan dia berbuat sesukanya. Saat sifat asli Zhang San terbongkar, dia akan paham sendiri. Ingat, pada saat penentuan nanti, jaga Nona baik-baik. Baik. Ternyata mentalmu cukup kuat. Sudah berbuat begitu banyak dosa, kau masih bisa tidur pulas. Zhang San, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Di kota Jiang ini, adakah tempat yang tak dapat kudatangi? Memang tak ada. Cara bicara Tuan San tetap setajam itu, ya. Tapi, kakak tetap suka dengan kesombonganmu. Tuan San, dulu aku keliru menilai orang, tak menyangka kau ternyata sosok hebat yang tersembunyi. Syukurlah kini, kau sudah berhasil, sedang aku juga telah merintis bisnis sendiri. Untuk apa kita saling menghabisi? Bisnis kelam di kota Jiang ini, ibarat kue raksasa, kalau kau lahap sendirian, bukankah akan sangat membosankan? Oh, maksud kakak Feng. Murong Waiting, sang rubah tua itu, mengira bisa memanfaatkanku sebagai bidaknya, lalu menyingkirkanku sesudahnya. Aku, Chen Tianfeng, bisa berada di posisi ini bukan berkat belas kasihnya. Dia memberiku uang dan kuasa, hanya ingin memakai tanganku untuk merebut seluruh usaha yang susah payah kau bangun, sekaligus memutus peluang antara kau dengan gadis bernama Wan-Wan itu. Lanjutkan. Tuan San, coba pikir, mengapa kita harus menuruti skenarionya? Fondasi Sanjiang Group pun belum stabil, sedang tempat usahaku, meski sudah kembali kupegang, tetap butuh pelindung dan jalur baru. Kita bekerja sama, di permukaan kau tetap jalankan bisnis bersihmu, sementara aku yang akan menangani sisi gelapnya. Uang dari keluarga Murong, tetap kita ambil, tapi usahanya, kita kelola sendiri. Terdengar, cukup menarik. Untuk laba, kita bagi rata. Saat-saatnya tiba bisnis legal maupun ilegal, di seantero kota Jiang bukankah kita yang pegang kendali? Soal Murong Waiting, singkirkan dia segera. Namun kakak Feng, bicara saja tak cukup kan? Kau tak akan berpaling, lalu mengkhianatiku, kan? Toh, tepatnya kau saat mengkhianati atasan sudah seperti pengkhianat profesional. Zhang San, urusan ini, kalau mau silahkan jalankan, tak mau, minggir. Kak Feng, jangan tersulut emosi. Kenapa kau malah marah begini? Ku beritahu kau, Zhang San, Zhao Debiao itu hanya lelaki kasar. Kau, masa depan apa yang kau harap darinya? Baginya yang ada hanya kau, Zhang San. Sementara aku, Chen Tianfeng, menginginkan kekuasaanku sendiri. Murong Waiting kira dia sanggup mengontrol segalanya? Akan kutegaskan yang sesungguhnya. Seluruh aset luar negerinya sudah diinvestasikan lewatku. Siapa pegang uang, dialah bosnya. Dan seluruh catatan arus kas itu, semuanya ada padaku.
Pak Polisi, Anda dengar, kan? Terlibat sindikat, pencucian uang, penyelundupan. Sudah cukup buat hukuman seumur hidup berkali-kali. Zhang San, kau menjebakku. Sudahlah, aku tak ada waktu meladenimu. Hitung saja waktunya. Mestinya polisi tiba sebentar lagi. Zhang San, kau gila? Kalau kau melaporkanku, bisnismu sendiri juga akan hancur. Semua industri itu memang atas namaku, namun bila diselidiki tuntas, keluarga Murong pun tak bisa lari. Apalagi kalian di Sanjiang Group, divisi bisnis yang baru saja kau akuisisi, pasti ikut terseret. Itu sama saja menjatuhkanku, tapi kau sendiri merugi. Kerugian keluarga Murong, apa urusannya denganku? Sementara untukku, bisnis yang kujalankan di Sanjiang Group merupakan usaha yang sepenuhnya bersih. Zhang San, dasar licik tak akan kubiarkan kau. Tuan, ada masalah serius. Chen Tianfeng. Seluruh lokasi Chen Tianfeng, termasuk 2 lokasi pencucian uang ilegal itu, serta jalur logistik di dermaga utara kota, setengah jam yang lalu sudah disapu bersih polisi. Chen Tianfeng langsung ditangkap di lokasi. Mereka bilang, buktinya sangat kuat. Apa? Siapa yang melakukan ini? Itu Zhang San. Dia langsung melaporkannya. Kami benar-benar tak sempat bereaksi. Kita? Ada berapa banyak dana dan barang kita di sana? Setidaknya ada 8 miliar dana tunai, serta banyak jalur lain yang juga disita. Zhang San, berani sekali kau. Dasar gila. Tuan, kau sudah datang. ya, Tanda tangani ini. Ini adalah surat penyerahan hak kelola Sanjiang Group. Mulai sekarang, kau tak boleh lagi mencampuri urusan kota Jiang baik di ranah legal maupun ilegal. Tapi Wan Wan akan tetap bersamamu. aku tak akan menandatanganinya. Masih tersisa 20 menit. Pesawat Wan Wan akan segera lepas landas. Aku sudah mengaturnya untuk tinggal di luar negeri. Dia akan lekas melupakanmu dan memulai hidup baru. Tanpa izin dariku, seumur hidupmu, jangan harap bertemu dengannya lagi. Kecuali kalau kau menandatangani ini, barulah aku akan mengakui perasaanmu kepada putriku. Aku akan memberimu uang yang akan membuatmu kaya seumur hidup, agar kau dan Wan Wan dapat hidup tenang dan mapan. Sekalipun kau tak menandatanganinya, aku tetap bisa membuatmu seketika kehilangan segalanya, bahkan lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Mungkin Wan Wan akan membenciku, tapi kelak dia akan memahami niat baikku ini. Jika aku melepaskan hak pengelolaan selama masa transisi grup, maka aku akan segera dihabisi oleh kalian, para tamak itu, bukankah begitu? Mungkin dia masih bisa bertahan. Kau tahu itu mustahil. Kalau aku menandatanganinya, itu berarti mengkhianati rekan-rekan yang telah berjuang bersamaku selama ini. Mereka baru mulai merasakan hidup yang layak beberapa hari ini. Dan kau, akankah kau melepas Wan Wan? Aku, Zhang San, terlahir kembali di dunia ini. Bukan untuk membuktikan kepada siapapun bahwa aku pantas melakukan apapun. Aku cuma tak ingin direndahkan orang lain dan melindungi orang di sekelilingku. Namun aku tak akan mengorbankan salah satu dari mereka demi mendapatkan yang lain. Syarat Anda takkan kuterima. Ancaman Anda pun tak membuatku gentar. Kamu. Tuan Besar, Biaozi, cepat, gunakan semua koneksimu, kerahkan semua sumber daya, hentikan pesawat yang sebentar lagi lepas landas. Meski harus mengguncang kota Jiang, aku tetap harus menemukan jejak Wan Wan. Wan Wan, tunggu aku. Tuan San Si Murong Waiting ini ingin menghancurkan kita habis-habisan.
dia sendiri sudah hancur dan masih mau memanfaatkan Nona Murung buat memaksa kamu menyerah. Kalau kita tanda tangan perjanjian ini, upaya yang selama ini kita perjuangkan bersama akan hancur tak bersisa. Di kehidupan sebelumnya, aku dengan lemah membiarkan Wan Wan pergi. Di kehidupan ini, haruskah aku juga meninggalkan saudara yang menitipkan nyawanya padaku? Aku terlahir kembali, apakah hanya untuk jadi pengecut lagi? Meninggalkan Wan Wan, itu tak akan kulakukan. Cari, perluas area pencarian ke seluruh dunia. Aku harus menemukan Wan Wan. Bos, pesan 1 porsi nasi goreng telur. Baik, segera. Zhang San. Zhang San, ternyata memang kamu. Pantas aku merasa wajahmu begitu familiar. Bagaimana mungkin nasibmu kini tetap saja terlihat menyedihkan begini? Aku ingat, setengah tahun lalu, kau dan putri perkumpulan naga hitam saling mencintai sepenuh hati. Tapi kenapa sekarang malah disia-siakan begitu saja oleh nona muda itu? Sudah kubilang, si jelek ini jangan bermimpi, bisa mendapatkan hal yang begitu mulia. Seorang pelayan kelas bawah masih berharap mengejar kemewahan. Sekarang rasakan sendiri, bukannya berhasil, malah membuatmu jatuh ke kubangan lumpur. Nasi goreng telurnya. Sudah jadi? Kenapa buru-buru? Memangnya kau yang sekarang mampu bayar nasi goreng telur? Begini saja, ku beli semangkuk nasi putih, plus gratis sedikit sayur asin, bagaimana? Tuan San, Tuan San. Kakak, Ada kabar baru? sudah setengah tahun lewat. Semua tempat yang mungkin sudah kudatangi. Bahkan ke negara lain pun sudah kukirim orang untuk menyelidikinya. Namun Murong Waiting itu bersembunyi terlalu lihai. Bahkan Nona Wan Wan seolah sudah lenyap di telan bumi. Baik, aku mengerti. Bos, tolong beri aku sedikit waktu lagi. Meskipun aku harus membalikkan dunia, aku pasti sanggup. Biauzi, bawa dulu orang-orangmu keluar. Jangan sampai menakuti pelanggan di toko ini. Pemilik kedai, 1 porsi nasi goreng telur. Baik. Bos, Murong Wan Wan, ini kamu. Ternyata memang kamu. Kenapa baru datang sekarang? Sebenarnya apa yang terjadi? Maafkan aku. Tahukah kamu, selama 6 bulan ini, bagaimana aku bertahan hidup? Kupikir seumur hidupku aku takkan pernah melihatmu lagi. Ternyata kamu, di sini, di kota Jiang, di restoran ini. Aku pun tak ingin begini. Semua ini, ulah ayahku. Dia memakai nyawamu beserta nyawa adikmu untuk mengancamku. Dia bilang, asalkan aku benar-benar pergi, mematahkan semua harapanmu, barulah kamu akan aman dan tetap melanjutkan hidup. Jadi kau sungguh pergi begitu saja? Aku tak berani berjudi. Aku tahu persis cara kerja ayahku. Dia sudah menyiapkan pesawat untukku, menyiapkan identitas palsu, dan mengurus semua untukku agar aku bisa keluar negeri. Tapi di tengah perjalanan, aku diam-diam berganti mobil, lalu kabur kembali. Aku ingin berada di tempat yang tak terlalu jauh darimu. Aku khawatir kehadiranku akan membawa masalah bagimu. Jadi aku di sini bekerja sembunyi-sembunyi, sambil mencari jalan keluar. Bodoh. Kau kira dengan bersembunyi, Murong Waiting akan benar-benar melepaskanku? Selama 6 bulan ini, Sanjiang Group telah menghadapi banyak bahaya dan berbagai kesulitan. Apa kau kira dengan menyerah bisa mendapatkan kedamaian? Aku tahu. 6 bulan terakhir aku juga tidak tinggal diam. Ini bukti-bukti yang diam-diam kukumpulkan. Cukup untuk mengancam posisinya sebagai penguasa bawah tanah. Mau kemana? Pergi menuntut perhitungan pada ayahmu.
Sekali tuntas, kita selesaikan semuanya dengannya. Baik, aku akan menurutimu. Kakak ipar, syukurlah kalian pulang. Senang kalian sudah kembali. Uang 8.200.000 yuan ini, anggap saja untuk membayar biaya makan hari ini. Ayah, Aku kemari. cepat ke sini. Apa maksudnya ini? Akhirnya menjadi 8.200.000 yuan.